Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dery Nuril Wardana dari kelas TIP 22. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika DARPA memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membuat sebuah jaringan. Sejarah internet di dunia. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. Internet masuk di Indonesia. Internet pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1990. Saat itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sedang pesat di seluruh dunia, dan Indonesia juga tidak ingin ketinggalan. Berikut adalah beberapa peristiwa dalam sejarah awal masuk internet ke Indonesia. Awal 1990-an. Pada saat itu, akses internet masih terbatas dan mahal. Koneksi internet pertama di Indonesia biasanya dimiliki oleh universitas dan lembaga penelitian. Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta adalah salah satu yang pertama memiliki akses di Indonesia. Pada tahun 1993, pemerintah Indonesia mengumumkan program 2020 yang bertujuan untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Salah satu target program adalah meningkatkan akses internet di negara tersebut. 1994, Universitas Indonesia menjadi salah satu institut pendidikan pertama yang mendapatkan akses ke internet. Koneksi internet awalnya didirikan melalui proyek kerjasama dengan beberapa negara Eropa. 1996, PT Indosat, salah satu operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, membuat akses internet melalui layanan dial-up yang memungkinkan individu dan bisnis untuk terhubung ke internet dengan lebih mudah. 1997, pemerintah Indonesia mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang memiliki peran penting dalam pengembangan infrastruktur internet di negara ini. Tahun 2000-an awal. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi, internet makin mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Banyak penyedia layanan internet mulai beroperasi di seluruh negeri dan koneksi broadband menjadi lebih tersedia.
tahun 2008. Pemerintah Indonesia meluncurkan program 1000 Desa Digital dengan tujuan membawa akses internet ke daerah pedesaan yang lebih terpencil. Kemudian penyedia internet di Indonesia era 1994, Internet Service Provider atau ISP, atau penyedia internet yang pertama kali di Indonesia itu adalah IPTECnet, yang secara resmi berdiri mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara separuh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta waktu itu. Mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia mengingat masih sedikit terbatasnya pengguna. Untuk dapat terhubung ke internet waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Warung internet atau disingkat warnet. Pada 1997 sampai 1998, awalnya para pioner yang memiliki beberapa komputer terhubung ke internet di ruang kontrakannya. Mereka menyewakan komputer tersebut kepada orang-orang baru, kemudian dikenal dengan istilah warnet. Tapi akhirnya sebutan warnet lah yang digunakan oleh masyarakat. Sampai akhirnya pada 25 Mei tahun 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI yang diketuai oleh Rudi Rusdiah. Namun dinilai kurang transparan oleh para aktivis. Pada 2001 ketuanya diganti menjadi Yudis MS Mikhail Sugiyardi dan Abdullah Koro. Sekian dari saya, terima kasih.